Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat konten nih, podcast, karena ada tugas podcast ya kan. Jadi di sini kita akan bahas tentang sosial kapital. Boleh diperkenalkan dulu dari sebelah kanan nih. Perkenalkan, nama saya Dimas Tony Anwar. Perkenalkan, saya Latif Arham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Idris. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat. Nah, pasti kan kita membahas tentang sosial kapital ya. Nah, menurut saudara gimana nih sosial kapital? Menurut saya itu merupakan kayak suatu network gitu loh, kayak kerjaan segala macam, jaringan, organisasi, kayak norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat lah ibaratnya. Kalau Mas gimana nih Mas? Kalau menurut saya ya, dari beberapa artikel yang saya baca, sosial kapital itu merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat dengan kebaikan dari dari keanggotaan di dalam jaringan sosial itu gitu. Berarti bisa dibilang kayak mengambil keuntungan lah, nilai plus dari sebuah organisasi atau perkumpulan masyarakat. Ya. Mas gimana? Jadi menurut saya itu sosial kapital itu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan pendapatannya itu bisa lebih baik. Di sisi bisnis, melalui sosial kapital akan membangun dan mendorong karyawan lebih menarik berbisnis dan dapat mengeksploitasi kesempatan kerja melalui sosial kapital. Oh, berarti dalam ini bisa meningkatkan kinerja dalam arti ini kemampuan karyawan itu sendiri. Semangat. Ya. Kalau Mas gimana? Kalau menurut saya sosial kapital itu dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu ikatan, jembatan, dan hubungan. Ikatan itu menggambarkan hubungan kekerabatan keluarga dekat, teman dekat, dan kolega profesional. Sedangkan jembatan itu menggambarkan hubungan yang agak jauh agar menggapainya. Sedangkan hubungan digambarkan sebagai dimensi vertikal sosial kapital, di mana adanya pihak yang tidak termasuk dalam kekuasaan. Jadi sosial kapital adalah wujud dalam keperantataan dan nilai-nilai sosial di masyarakat yang merupakan sumber daya bagi pembangunan masyarakat. Oh, berarti sosial kapital juga ada di keluarga ya? Bisa ya? Iya, ada. Berarti kesimpulannya Utamanya di masyarakat sih. lebih utama di masyarakat. Iya. Tapi dalam lingkup kecil ada di keluarga ya. Iya, betul. Berarti kesimpulannya sosial kapital itu kayak sebuah keuntungan dari individu ataupun kemampuan individu untuk mengambil sebuah keuntungan dari sebuah organisasi masyarakat, lembaga maupun keluarga, perusahaan juga ya. Jadi ya, Berlaku di mana-mana. iya berlaku di mana-mana sih, kayak mau kemana juga sosial kapital itu tetap ada. Iya, betul. Yang berusaha. Mulai masuk sesi pertanyaan. Jadi sekarang saya akan menanyakan tentang sosial kapital di dalam masyarakat itu gimana sih Mas? Oke, saya bakal bantu jawab kapital sosial dalam masyarakat. Kapital sosial ialah ketika kelompok dan kerjasama yang ada dalam struktur sosial bersifat melekat dan menjadi aturan bersama seluruh masyarakat dan muncul menjadi tindakan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Aktivitas kapital sosial merupakan pemenuhan kebutuhan bersama, pendidikan, dan penanganan permasalahan sosial. Berarti sosial kapital masyarakat tuh menjadi hal yang terus berulang-ulang dong? Iya. Jadi contohnya itu apa ya di dalam masyarakat Indonesia deh? Oh, yang ada di dalam masyarakat Indonesia yaitu dimana kapital sosial tuh kita kayak harus menjaga kepercayaan sosial dibangun dan dibentuk ya, untuk suatu kepentingan pasar sehingga kebenaran sebagai ruh dari kebersamaan yang membentuk seperti kayak kita gotong royong, kerjasama. Ada yang mau nambahin nggak? Ya, setuju sih kalau dari Mas Kemal ini.
karena sosial itu kan masyarakat itu ya sosial, jadi Iya, kita harus sosial. kayak menggotong royong gitu lah, nggak bisa sendiri-sendiri. Iya. Jadi kapital sosial itu dia bisa mengatasi masalah-masalah dalam sosial. Contohnya, contoh kasusnya seperti dinas sosial yang mengamankan dan mendata pengemis-pengemis dan pengamen di pinggir-pinggir jalan. Itu sih. Berarti fungsinya sangat kayak, berarti ada lembaga yang mengatur ini ya, sosial kapital. Iya. Kayak Ada lembaga. kemiskinan, terus kayak orang-orang OBJ. Iya benar, ada yang nampung itu. Iya. Iya. Kayak nampung itu, kayak panti-panti buat ODGJ ada. Iya benar. Bener ada emang. Benar ada. Berarti secara nggak langsung ini pemerintah masuk dalam sosial kapital ini ya. Masuk, Iya. masuk juga. Terus berperan. Berperan masyarakat Iya, juga kadang ada yang membantu, yang berduit lah gitu. Tapi menurut saya nih ya, dengan sosial kapital sekarang ya di masyarakat, dengan adanya wabah gitu, wabah virus COVID ini, ada pengurangan sedikit lah dari sosial kapital tersebut, karena pertama itu kan saya suruh jaga jarak, Iya, sama jarak, orang sih. iya. Terus tidak boleh berkerumun. Tapi kan sekarang akhirnya udah ada new normal gitu. Ya mungkin ini waktunya untuk sosial kapital bangkit lagi di masa pandemi gitu. Benar ya? Ya, ibaratnya dari bawah lagi lah, Iya. mulai rame lagi. Kayak ya awalnya kayak donasi-donasi Iya. buat yang membantu gitu ya. Karena kan Indonesia sangat melekat banget gitu, kayak udah tadi yang dibilang kayak sangat melekat dari gotong royong. Iya. Ya kan? Asas utamanya. Jadi karena ya sekarangnya ada pandemi gini, mungkin ya sedikit berkurang sih Berkurang. sosial kapital ya. Benar. Mau di perusahaan maupun di lembaga, karena adanya, kalau di perusahaan ya karena adanya WFH gitu kan di Ah, rumah. iya. Jadi sekarang saya mau lanjut nih. Jadi tadi kan menjelaskan tentang adanya WFH kan. Ya, Terus gimana nih sosial dalam tenaga kerja? ya, jadi kalau menurut tentangnya WFA ya, jadi kan WFA itu kan di rumah ibaratnya. Emang harus ada yang di WFA sih menurut saya ya, Iya. karena kayak pengurangan kegiatan bekerjanya juga kan, ibaratnya takutnya di situ juga kan ada yang nggak bekerja segala macam. Jadi sosial kapitalnya itu sebenarnya dari teman-temannya itu ibaratnya kayak teamwork itulah, kayak gotong royong segala macam buat ngebantu yang WFA. Jadi kayak kemampuan dari perusahaan itu untuk terus bertahan. Duduk aja dulu. Apa? Masih mau berkah. Nah, jadi gimana nih tentang apa yang disebut dengan modal sosial? Jadi modal sosial itu merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam bermasyarakat dalam ruang lingkup yang luas, yaitu sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama. Berarti emang harus sosial kapital ini emang harus dilakukan bersama-sama ya. Karena tadi kan kita tahu tuh karena ada lembaga ya kan, terus kayak dukungan masyarakat. Tapi sebelum itu kita tahu, yang kita tahu tuh seberapa penting sih modal sosial itu, seberapa penting? Iya, jadi modal sosial dianggap penting karena modal sosial juga memungkinkan masyarakat untuk memecahkan permasalahan bersama dengan lebih mudah. Modal sosial juga memperlancar upaya komunitas untuk dapat lebih maju lagi. Dan juga modal sosial dapat menumbuhkan solidaritas. Modal sosial juga memungkinkan tercapainya tujuan bersama. Oleh karenanya modal sosial harus didistribusikan antar individu dalam suatu struktur sosial. Berarti modal sosial itu kayak kepunyaan kita dalam diri individu gitu. Apa sih yang kita punya dalam individu nih, dalam diri kita Iya. gitu. Nah kalau Mas nih, kalau masuk misalnya komunitas motor kan, Iya. itu apa yang dilihat dulu nih dari sebuah komunitas itu? Yang dilihat dari sebuah komunitasnya apa ya? Bersamaannya kah? Ya dari
Kompak gak nih si komunitas ini tuh dia mengarahnya kemana, tujuannya kemana gitu. Terus kayak solidaritasnya juga cukup kuat atau enggak. Nah itu yang saya lihat dari komunitas ya. Iya. Mas gimana? Iya gitu sih, tujuan utama tuh kan namanya organisasi atau komunitas tuh harus punya tujuan lah ibaratnya, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Jadi nanti tergantung orang-orang di dalamnya itu teamworknya gimana. Jadi seberapa kuat apa anggota-anggotanya itu supaya membuat maju apa komunitas kita itu. Mas gimana? Gak apa tuh, ngomong aja. Apa sih yang harus kita pikirkan dulu nih sebelum kita masuk komunitas? Ya paling kalau sebelum masuk komunitas tuh lihat strukturnya gimana, terus ya latar belakangnya gimana, itu positif apa kagak, bagus apa kagak, gimana itu aktif apa kagak. Sekiranya ya harus tahu lah backgroundnya lah sedikit lah kalau sebelum masuk komunitas itu. Mas gimana nih? Iya, kalau saya modal sosial juga bukan hanya di perusahaannya, Iya. tapi di masyarakat juga. Karena sangat penting modal individu itu, tidak hanya di perusahaan. Gitu sih. Tapi biasanya pasti kan dalam sebuah komunitas atau sebuah organisasi sangat pasti ada human error. Ya. Biasanya apa sih yang kalian tahu nih? Paling ya miskom lah ibaratnya kayak Nah, salah paham. inti sebenarnya tuh organisasi itu harus ada yang pemimpinnya sih menurut saya, kalau menurut saya. Karena kalau misalkan nggak ada pemimpinnya, ibaratnya itu organisasi nggak bakal ada tujuannya, nggak bakal ada yang ngarahin segala macam. Jadi ada argumen kalau menurut saya. Jadi yang di situ sih Yang harus ditegasin lagi. lagi. Ya. Setidaknya ada pemimpinnya lah. Tapi tadi kan ada miskom tuh. Sebenarnya miskom itu apa sih? Kenapa bisa terjadi miskom? Ya karena ya beda-beda pendapat juga sih, karena nggak saat pendapat ini beda sama pendapat ini, jadi saling kayak cekcok lah, Sama-sama keras ibaratnya. keras, egonya masih ya harus ada pemimpin juga, maksudnya gitu, harus meredai gitu. Berarti emang secara tanda kutip ya kita harus berbagus di komunikasi. Iya, betul. Itu gimana sih caranya perusahaan untuk biar nggak kemanerannya situ terus? Di komunikasinya itu gimana, cara bikin kompaknya itu gimana sih sebenarnya? Nah di perusahaan, nah di masyarakat itu gimana sih? Ya harus ya ibaratnya satu sama lain itu harus benar-benar sharingnya, harus benar-benar Iya. sharing sih kalau menurut saya. Sering Ngobrol, sering komunikasi, komunikasi segala iya. macam. Dan ya jangan ada yang main. Walaupun Iya. pemimpin itu harus dengerin bawahan juga sih. Kita punya Jangan satu tujuan. satu tujuan, jangan kayak saya ke pemimpin itu juga tetap bakalan jadi masalah juga. Iya, benar. Karena di situ banyak orang anggota nggak bisa ikuti satu pemimpin itu juga sih sebenarnya. Jadi harus bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas itu komunikasi. Pemimpin juga pernah punya kesalahan juga Iya, lah. Iya. karena iya pasti. Apa kayak misalnya nih tadi sosial kapital pasti kan ada yang namanya lah kesalahan-kesalahan. Ya, kayak misalnya miskom gitu kan. Nah di lingkungan saudara gimana nih? Apa ada pernah pengalaman gitu? Kalau di lingkungan saya itu sih miskom kayak atasan sama bawahan. Jadi kayak bawahan kayak ibaratnya yang muda-mudanya itu ngasih kayak solusi atau ngasih pendapat, tapi dari atasannya itu kayak punya pendapat sendiri, punya persepsi masing-masing, maksudnya punya persepsi sendiri gitu, kayak agak susah sih. Jadi kita juga yang pemuda-pemudanya itu ibaratnya kayak pelan-pelan lah ngasih tahu atasannya, takutnya atasannya tersinggung segala macam, kan dia yang tua-tuanya gitu ibaratnya kalau di lingkungan rumah saya itu. Jadi miskomnya tuh sering sih Di sana bagian sana gitu. ya di saya itu kayak nggak sependapat itulah ibaratnya. Tapi emang realitanya kadang yang lebih tua, mohon maaf nih kayak emang suka Ya, apa ya? Tahu apa sih? Gitu. ya ibaratnya Saya kan udah lebih pengalaman gitu, Lebih senior. lebih senior, tahu apa sih? iya. Nggak pernah mau menerima masukan dari Ya. bawahannya, Nah, dari yang lebih itu muda. masalahnya. Iya. Itu sih beberapa, nggak semua, tapi emang ada kayak gitu yang Ada. mentuakan lah bagian. Nah, Mas gimana nih? Di Pengalaman. pengalaman saya kalau di lingkungan saya yaitu kayak tadi itu apa organisasi Karang Taruna ya kan.
Jadi di dalam organisasi itu kan ada kayak strukturnya, udah ada bagian-bagiannya. Nah, jadi di situ miskomunikasinya itu jadi miskomunikasinya itu ini bedanya pendapatnya gitu loh. Jadi sama kayak yang dijelasin kayak si Akmal, nggak beda jauh. Jadi kayak dari si struktur organisasi yang bawahnya dengan yang si pimpinannya tersebut nih, jadi yang si bawahannya ini tuh kayak ngasih masukan nih kepada si pimpinannya. Cuman si pimpinannya itu kayak bener gak sih nih masukan dari si bawahannya nih bakalan kita gunain atau gimana kayak gitu loh. Jadi ya itu aja sih miskomunikasinya dari bawahan ke atasannya. Itu yang harus dikuatin dalam bagian, kayak harus difokusin lagi tuh kayak kepercayaan lah ya. Kepercayaan, karena kan di sosial kita kan yang diitin kan kepercayaan juga ada. Iya. Dan juga berlembaga kan, kita punya tujuan ya harus punya kepercayaan dulu untuk satu sama lain gitu ya. Kalau Mas gimana nih pengalaman ya? Pengalamannya ya itu miskomunikasinya ya gara-gara pandemi itu biasanya di masyarakat, di ruang lingkup masyarakat di rumah saya itu ya kayak biasanya miskomunikasinya sekarang ya jarang kayak pengajian terus Terus dulu permasalahan di sosial kapital masyarakat. Bukan miskom kan? Miskom. Iya. Oh, baru gini. Apa nih yang kita rasakan permasalahan yang kita rasakan di depan? Yang dari Maulid Nabi. nah ya permasalahannya ya organisasi. Itu lembaga Iya, ya, Mas? iya, contohnya aja. ya contohnya miskomnya ya di masa pandemi gitu ya di remaja masjidnya itu biasanya mengadain Maulid Nabi, terus ya santunan anak yatim biasanya itu ada di bulan-bulan ya biasa Maulid Nabi itu, sekarang ya jadi nggak ada, biasanya ada gitu ya. Jadi itulah miskomunikasinya kurang menyenangkan gitu, biasanya setiap tahun ada. Jadi ya, yang dirasain berarti sepi lah karena Iya, sepi. susahnya untuk berkumpul lagi karena pandemi ini kan, dan nggak bisa mengungkapkan apa yang dia pengen nih dalam video. Misalnya mau bikin acara, dia mau bikin ini, kayak susah karena terbatas dengan apa sih kondisi sama orang-orang itu nggak boleh berkerumun juga. Gitu. Nah, kalau Mas gimana pengalaman dalam sosial kapital dalam masyarakat nih? Iya. Gak enaknya gimana? Iya, jadi sosial kapital tidak hanya modal sosial, struktur sosial juga sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah sosial kapital. Masalah-masalah sosial kapital tidak seperti miskom antara Tidak hanya individu, tetapi juga di dalam organisasi juga pasti ada permasalahan-masalahan sosial. biasanya sih dalam masyarakat kasta. Iya. Kadang ada beberapa yang bermasalah dengan kasta gitu. Permasalahan miskom juga tidak hanya ke atasan, namun juga sama Sama, juga pasti ada permasalahan miskom gitu. Tapi kita belum bahas tentang ini loh, apa? Iya. Masyarakat, sekumpulan masyarakat bermasalah dengan sekumpulan masyarakat lain. Nah, iya. Iya. Nah, ngomongin masalah itu, ngomongin masalah miskomunikasi antara Suatu kelompok masyarakat. satu organisasi, saya juga punya pengalaman. Jadi saya pernah ikut organisasi Karang Taruna. Jadi pemimpin Karang Taruna tersebut dia salah paham, tapi tidak hanya bukan salah paham dengan organisasi lain, tapi dengan itu instansi pemerintah. Gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya, podcast kali ini nih. Ya apa ya, sosial kapital itu sebenarnya sangat melekat lah dalam warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena ya pertama kita dari dulu tuh udah diajarin gotong royong, kayak membersihkan rumah lah, entah apa, kerja bakti, ya Kecilnya itu Iya. kerja bakti di rumah. Kita ambil lingkup kecilnya dari keluarga, kita berkomunikasi dengan keluarga, orang tua, kakak, adik, gimana cara kita memberikan suatu ilmu atau mereka memberikan suatu ilmu untuk kita gitu. Itu kan sosial kapital juga. Nah dari masyarakat itu gimana kita cara mengimplementasikan itu, pengalaman kita sendiri sih yang akan membawa kita untuk
tidak tersesat dalam memilih kelompok sosial mana. Jadi ya sekian aja sih dari kelompok kami untuk podcast kali ini, kontennya tentang sosial kapital. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.